TV One merasakan dia tidak bertanggung jawab, tidak bisa. Trans 7 tidak bisa mereka bertanggung jawab. Makanya kemarin ini kan teman-teman Trans 7 ini mulai tertarik untuk ikut. Yuk, udah kita kerjakan ini. Ini tugas kita bersama kok. Nah, kenapa kok adik-adik kita ya yang pada notabene-nya adalah orang yang punya kebudayaan itu kok tidak tertarik? Orang lain mulai tertarik. Demokrasi itu bukan ajaran kita kan, itu ajaran Barat. Dan kita bangga merasakan diri sebagai orang yang demokrasi. Padahal nenek moyang kita dulu sudah menciptakan jauh lebih hebat daripada itu. Label itu dibuat oleh Barat untuk meletakkan, menurunkan derajat kita. Agar apa? Agar kita tidak percaya diri lagi bahwa kita itu lebih hebat daripada mereka. Oke, aku mau nanya. Tadi kan kita bicara Allah tadi kan? Ya. Nah, kenapa ada istilah yang dinamakan adat bersendi syarak dan syarak bersendi kitabullah? Jadi ketika kita memahami adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah itu, saya mulai curiga. ini jangan-jangan yang membuatnya juga orientalis. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Halekotama selaku host di Biar Paham Podcast. Kali ini saya kedatangan budayawan, bisa dibilang salah satu budayawan yang ada di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh. Tapi orang-orang taunya di luar itu Pak, Kerinci. Kebanyakan ya, kebanyakannya Kerinci, tapi Sungai Penuhnya karena baru ya, daerah otonom yang baru gitu kan Pak. Nah, bisa dibilang nih budayawan Kerinci ada di sini. Dan sekalian Fori ingin belajar tentang budaya-budaya yang ada di wilayah sini, Pak. Boleh. Nah, Bapak Dr. Randus Januarisdi MLIS. Ya. Nah, MLIS ini apa, Pak? Kalau Dr. Randus, saya tahu gitu. Tanda sudah tua ya? Ya. Kalau yang muda namanya SPD. Kalau umurnya masih muda, pasti SPD. Kalau insinyur teknik kan? Teknik. Kalau Dr. Randus biasanya ke pendidikan. Ke pendidikan, ilmu sosial. Oke, pendidikan ilmu sosial. Nah, MLIS ini apa? Itu gelar akademik S2, Master on Library and Information Studies. Itu master dalam bidang ilmu kepustakaan dan literasi. Information Studies. Studi informasi. Oke. Itu di McGill University di Montreal, Kanada. Di Montreal, Kanada. Iya, sudah. Jadi Bapak menuntut ilmu jauh ke sana. Iya, hampir ke kutub utara. Kira-kira sedikit lagi sampai ke kutub utara. Oke. Kenapa jauh-jauh, Pak? Karena orang cenderung tidak mau ke yang jauh-jauh. Orang maunya dekat-dekat aja ke Malaysia, ke Jakarta. Saya maunya keluar, kalau bisa keluar dunia. Keluar dunia ya. Gitu. Oke. Nah, apa yang Bapak dapatkan di sana? Selain gelar MLIS ini, ilmu apa nih spesifikasinya gitu? Spesifik keilmuan yang Bapak dapat di banyak Montreal ya? Iya, di Montreal, banyak di luar dari ilmu ilmu bidang saya, terutama tentang istilahnya ya, konspirasi ya, itu yang saya pelajari, konspirasi dunia. yang kita sebut sebagai kajian-kajian orientalis tentang kita. Itu memang berangkat dari kajian informasi. Mereka itu sekarang perang dengan kita tidak lagi perang fisik, tapi perang informasi. Nah, itu yang mereka lakukan dan sedang kita hadapi sekarang. Itu yang saya pelajari luar biasa. Oke, dampak spesifiknya apa, Pak? Karena ini penasaran, di luar dari konteks ya teman-teman. Jadi apa nih dampak yang dirasakan saat ini dengan perang informasi tadi, Pak? Dengan perang informasi itu sekarang, masyarakat kita sudah tidak percaya lagi dengan dirinya. Tidak percaya lagi bahwa kita itu punya sesuatu yang jauh lebih baik daripada orang itu. Mereka menjual barangnya dengan menggunakan metodologi serangan informasi, dan kita sudah kehilangan jati diri kita. Termasuk di dalam kebudayaan, di dalam ekonomi, di dalam politik. Itu kita sudah kehilangan percaya diri secara nasional ya, secara Nusantara ya. Dan warna itu sampai ke daerah kita, sampai ke kampung kita, kampung halaman kita ini. Saya kan baru 1 tahun inilah berada di Sungai Penuh, di Kerinci.
Tadi yang disebut Kerinci, saya memang tidak dikenal sebagai orang Sungai Penuh, tapi dikenal sebagai anak Kerinci. Anak Kerinci ya. Ya, kalaupun di Sumatera Barat, saya banyak sekali ya 40 tahun ya di Sumatera Barat. Itu ngapain, orang Pak? lebih cenderung tahu Kerinci. Ngapain tuh di Sumatera Barat 40 tahun di sana? Yang pertama saya itu mengabdi sebagai aparatur negara, mengajar, kemudian bekerja dalam bidang informasi, perpustakaan, dan yang terakhir kebudayaan. Ketika Provinsi Sumatera Barat mendirikan Dinas Kebudayaan, Ya. sekarang ini kan Republik Indonesia memisahkan semuanya menjadi Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan. Ya. Di Sumatera Barat sudah duluan. Tahun 2016 kita sudah DPRD sudah ketok palu untuk mendirikan Dinas Kebudayaan. Disitulah saya mulai apa namanya secara intensif menjadi apa namanya ya penggiat kebudayaan, di samping itu sebagai birokrat juga, birokrat kebudayaan. Birokrat kebudayaan. Ya, jadi birokrat kebudayaan dengan penggiat kebudayaan itu harus saling paham memahami gitu. Tapi kalau birokrat yang tidak paham kebudayaan, itu gawat, hancur. Oke. Ya, sekarang saya tahu tuh di kementerian baru. Ya, kementerian baru Prabowo itu ya kita mengusulkan itulah sudah 7 tahun yang lalu. Ketika Pak Presiden kita, Pak Jokowi, periode kedua, kita sudah mengusulkan. Kalau Pak Jokowi terpilih, tolong Kementerian Kebudayaan berdiri sendiri. Itu sudah kita perjuangkan. Dan kebetulan saya juga hadir waktu itu di Jakarta. Ketika itu kita menyelenggarakan Kongres Kebudayaan Indonesia ya, semacam pertemuan budayawan dan seniman seluruh Indonesia. Waktu itu sekaligus dengan Pekan Kebudayaan Nasional. Ketika itu malam acaranya kita sampaikan bahwa kita butuh sebuah Kementerian Kebudayaan. Tapi ketika itu Pak Jokowi belum kuat menyelenggarakan itu karena itu masa transisi yang cukup lama ya. Menguat sebuah apa namanya itu Direktorat Jenderal menjadi sebuah kementerian itu butuh waktu. Jadi waktu yang 5 tahun itulah yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk melahirkan Kementerian Kebudayaan yang alhamdulillah hari ini sudah lahir sebuah Kementerian Kebudayaan terpisah dari kementerian lain. Dulu kita pernah gabung dengan Kementerian Pariwisata. Ini benar-benar kecelakaan fatal. Kalau sebuah urusan kebudayaan dicampur adukkan dengan kepariwisataan, ini kecelakaan. Kenapa tuh Pak? Kan di sini di dinas di sini ya, yang saya tahu Disbudpar. Disbudpar ya, kebudayaan. Pariwisata budaya gitu ya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Itu kecelakaan. Ya. Di semua daerah di seluruh Indonesia kita sudah menyampaikan bahwa ketika urusan kebudayaan dicampur adukkan dengan kebudayaan dengan pariwisata, dampaknya adalah kita kehilangan identitas diri kita sebagai bangsa yang punya kebudayaan. Kita lebih cenderung memikirkan bagaimana membuat sebuah produk budaya itu menjadi produk yang populer, laku dijual. Yang penting duit, yang penting uang masuk. Itu yang dipikirkan. Jadi ketika itu Dinas Pariwisata bergabung dengan Dinas Kebudayaan di Sumatera Barat, kita sudah menyampaikan hancurnya kebudayaan kita adalah karena kita berpikir uang masuk dari menjual kebudayaan. Akhirnya aspek pemajuan kebudayaan yang sebenarnya itu kehilangan. Kita ambil contoh di beberapa daerah termasuk di Kota Sungai Penuh barangkali ya. Anggaran untuk kepariwisataan ke sebuah bidang jauh lebih besar daripada anggaran untuk urusan pemajuan kebudayaan. Ini kan sebuah yang ironis. Padahal urusan kepariwisataan itu adalah urusan pilihan, bukan urusan wajib. Kepariwisataan itu adalah urusan pilihan. Boleh ada, boleh tidak. Artinya urusan yang wajib kok malah dikesampingkan. Nah, aspek apa yang ada di situ? Saya menilai secara subjektif bahwa itu tidak lebih dari kepentingan jangka pendek. Nah, karena pariwisata ini kan mudah dijual. Kebudayaan tidak bisa dijual. Tidak bisa dijual. Jangan bicara untuk menjual kebudayaan. Ini fatal akibatnya. Tapi sah saja kan Pak, kalau kita ingin menjual kebudayaan kita keluar gitu? Nah, artinya ada sesuatu yang tidak beres. Yang tidak beres itu adalah pemahaman kita tentang kebudayaan.
Apa itu kebudayaan? Nah ini. Oke, ini langsung ngobrol sama budayawan gitu. Arti budaya itu menurut Pak Januar ini apa? Jadi saya lebih kenal dengan Pak Didi ya. Pak Didi ya? Ya, Pak Didi. Nama kanal juga saya juga, promosi ya kanal juga, saya namanya Didi TV. Oke, mungkin bisa di subscribe sini, kita cantumin di sini teman-teman. Boleh. Oke, Didi TV ya. Didi TV. Sip. Jadi selama ini kita potong dulu. Di Didi TV itu pembahasannya tentang apa? Sebagai besar tentang kebudayaan dan adat. Ada literasi. Di tiga bidang itu. Kebudayaan, sebenarnya adat dan kebudayaan itu kan satu paket aja itu, literasi. Oke. Dua itu yang paling dominan. Oke, lanjut Pak. Jadi selama ini masyarakat kita memahami kebudayaan itu sepertinya memahami kesenian. Menari, pencaksilat, musik, tarian, itu yang mereka pandang sebagai sebuah kebudayaan. Mungkin ada produk-produk kebudayaan yang lain seperti itu produk kebudayaan bisa dibilang. Iya, itu kan produk kebudayaan. Tapi sebenarnya yang namanya kebudayaan itu kan sebenarnya cara kita berpikir nih. Ini kebudayaan. Itu yang sebenarnya kebudayaan. Ketika kita melihat fenomena gejala alam, kita berpikir untuk menjadikan sesuatu dari fenomena itu, maka lahirlah kebudayaan. Begitu cara memahami dasarnya. Sebagai ilustrasi saja, ketika seseorang dulu melihat burung itu terbang, mereka memikirkan bagaimana kalau kita bisa terbang. Lahirlah teknologi pesawat terbang. Nah, lahirnya teknologi pesawat terbang itu adalah karena cara berpikir kita. Kita memikirkan sesuatu dan hasil pikir kita itu melahirkan sebuah kebudayaan. Nah, pesawat terbang itu adalah produk budaya. Teknologi itu produk budaya. Ini handphone ini kan produk budaya. Betul, ya. Kenapa kita tidak menganggap ini produk kebudayaan? Jadi seolah-olah yang kebudayaan itu hanya kesenian. Nah, dari pemahaman itu, makanya orang seolah-olah untuk memajukan kebudayaan itu harus dengan kepariwisataan. Jadi pariwisata ini datang ke sini kan sifatnya menonton, menikmati. Nah, jadi apa istilah teman-teman itu? Kebudayaan itu sebenarnya bukan tontonan. Tapi lebih dari itu, kebudayaan itu adalah tuntunan. Bukan tontonan, tapi tuntunan. Tuntunan itu adalah mengarahkan kita bagaimana cara kita ini berpikir. Itulah yang membuat cara kita itu berbicara dan bertindak. Itu yang kebudayaan. Nah, kalau kita pahami konsep seperti itu, maka kita akan memikir, tidak mungkin ya kebudayaan itu gabung-gabung dengan pariwisata. Kalau perhotelan gabung pariwisata, oke. Restoran digabungkan dengan pariwisata, benar. Tapi kebudayaan tidak. Kebudayaan harus tersendiri. Oke. Dampak dari dipisahkannya nanti ke depan menurut Bapak nih seperti apa? Kan udah sudah disumbar ya. Nah, dampaknya gimana nih? Dampaknya yang kita perhitungkan ke depan adalah kita kembali merasa bangga sebagai bangsa yang berbudaya. Kita kembali merasakan bahwa kita ini adalah bukan bangsa-bangsa kecil gitu. Sebagai contoh yang sederhana saja ya, siapa yang mungkin mengikuti gerakan yang dilakukan oleh Dr. Profesor Santosaba itu mengembalikan kita itu bahwa kita ini bukan bangsa yang menerima kebudayaan dari luar, tapi kebudayaan di luar itu yang diwarnai oleh kita. Bahkan statementnya menyampaikan bahwa 2/3 dari permukaan bumi ini diwarnai oleh kebudayaan kita, Nusantara. Oh gitu. Itu yang mau kita bangkitkan kita. Kan ragu tuh, apa ya apa enggak? Iya. Nah, kenapa kok ya kita enggak? Karena kita tidak menganggap lagi kita hebat gitu. Kita lebih mengakui orang lain lebih baik daripada kita. Nah, ini contoh yang sedang kita sampaikan ya. Candi Muara Takus dengan Candi Muara Jambi itu disebut-sebut sebagai candi Hindu dan Buddha. Padahal setelah kita kaji, sama sekali tidak ada Hindu dan Buddhanya di situ. Tetapi itu semuanya adalah ajaran leluhur kita yang namanya Dharma original. Jadi yang mewarnai lahirnya 3 agama di India, ada Hindu, Buddha, dan Jainis, itu kita yakini dari Nusantara. Jadi itu yang kebudayaan, cara berpikir itu. Itulah kebudayaan. Banyak belajar nih sama Pak Didi. Jadi orang kan masih percaya
bahwa kita itu menganut animisme sebelum masuknya Hindu dan Buddha. Label itu dibuat oleh Barat untuk menurunkan derajat kita. Agar apa? Agar kita tidak percaya diri lagi bahwa kita itu lebih hebat daripada mereka. Oke. Yang animisme itu kan kita mempercaya roh-roh. Dan agar bisa dijajah gitu ya? Bisa dijajah, pasti. Sampai sekarang masih dijajah. Secara kebudayaan, secara ekonomi, secara politik, kita dijajah. Kan benar kan? Yeah. Kenapa? Cara berpikir kita itu dikuasainya. Oleh Mereka, Barat. Itulah Itulah gunanya mereka itu mendatangkan para orientalis ya. Seperti apa tuh orientalisme? Salah satu diantaranya, ini contoh yang dekat ya. Istilah adat itu, saya kurang yakin itu adalah kita yang punya. Adat itu bukan bahasa kita. Tapi Itu diadopsi oleh orientalis untuk mengelabui pemahaman kita tentang hakikatnya apa yang diciptakan oleh leluhur kita. anjir. Ini Magister of konspirasi. mungkin banyak anak-anak Iya, kita, iya. saudara-saudara kita, adik-adik kita yang penasaran ya soal Iya, iya. kata adat ini. Kata adat ini baru muncul di dalam wacana kebudayaan Nusantara itu paling-paling abad ke-17 ya. Abad ke-16 paling jauh ke belakang. Ketika Belanda masuk memboncenglah para orientalis. Salah seorang orientalis itu yang terkenal ya, Snok Orange ya. Dia menggunakan istilah adat. Adat itu dia adopsi dari terminologi yang diperkenalkan oleh seorang syekh di Aceh, seorang ulama Aceh. Kebetulan dia istrinya orang Aceh ya. Dia mengenal kalau yang begini-gini ini apa namanya? Mereka menyebutkan itu adat. Kata dia menabelkan itu adat. Seolah-olah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang dilakukan oleh leluhur kita itu adat. Oke. Sehingga sampai sekarang hampir semuanya kita ini memahami bahwa adat itu adalah tradisi. Padahal adat itu bukan tradisi. Tetapi Ico pake. Ico pake Kata orang Kerinci kan. Ico pake itulah yang dibalik maknakan oleh orientalis sebagai adat. Oke. Nah, mungkin bisa di-spill ke teman-teman biar paham podcast di channel YouTube Fori Creative Space ini, Pak. Ico pake itu apa? Mungkin ada yang belum mengetahui. Jadi banyak orang bertanya tentang ico pake. Kalau pake sudah banyak orang tahu. Pake itulah asal kata dari pakai. Oke. Pakaian Ya. yang dipakai, yang kita gunakan sehari. Yang ico itu sebenarnya adalah co asal katanya. Betul. Umumnya bahasa Melayu kuno ini kan satu suku kata. Iya. Co. Artinya? Co inilah yang melahirkan kata contoh. Kalau di kita ini bukan co itu benar. Kenapa kok co itu? Di Minangkabau pun menggunakan kata co. Nah, kok cando itu? Oke. Cando, co itu asal kata dia co semua. Co itu adalah sesuatu yang kita lihat dan kita pahami, lalu kita berusaha menirunya. Contoh pakai. Contoh dan pakai. Artinya Contoh dan apa? pakai. Kita mencontoh dari apa yang dibuat oleh Tuhan, Allah, yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Kita ada paham. Kita lihat dari gunung, kita lihat dari angin, kita lihat dari burung, kita lihat dari pohon. Kita melihat alam semesta. Dengan melihat alam semesta itu kita pahami berarti di alam semesta ini ada suatu tatanan, hukum, aturan. Nah, kita berusaha meniru itu. Nah, ketika kita meniru itu, itulah yang menjadi kebiasaan tradisi kita. Kita sebut tradisi. Ya. Padahal yang sebenarnya yang adat itu adalah gabungan dari apa yang kita co dan pakai. Kita tiru dari alam semesta, kemudian kita rekayasa menjadi pakaian kita sehari-hari. Nah, di Minangkabau kan mereka menyebutkan istilah bue. Itu asli, bukan adat ya. Bue. Bue itu maknanya dua ya. Buatan dan perbuatan. Buatan ini berupa benda. Oke. Bisa bendanya itu bisanya abstrak. Sistem itu kan sebuah buatan itu. Misalnya kita menganut basuku kamande, banasak ka bapak, itu kan sebuah sistem. Sistem itu buatan. Ya. Nah, perbuatan itu adalah perilaku, tingkah laku kita, cara bicara, cara duduk, cara berdiri, cara apa saja, itu kan perbuatan. Ini yang diatur oleh co pakai tadi itu. Nah, ketika orientalis datang, mereka sebut itu adat dan diterjemahkannya, didefinisikannya sebagai tradisi. Jadi seolah-olah adat itu adalah tradisi, padahal adat itu bukan tradisi lah. Berarti adat bukan tradisi ya. Mungkin teman-teman di sini lebih simpelnya Pak,
kita coba bahasa yang sederhana gitu. Iya, iya, iya. Ya, agar mudah dimengerti juga. Karena saya juga pengen belajar nih di sini kan. Berarti adat itu adalah contoh pakai. Ya. Copake. Copake. Itu yang kita sebut dalam bahasa Kerinci, dalam peno kan biasa disebutkan. Apa kalau dikatakan dengan ada ialah copake kita dan selama ini. Copake itu maksudnya. Kita belajar dari alam, kemudian kita pakai dalam kehidupan kita. Kenapa kok dari alam? Karena Allah menitipkan hukum-hukumnya di alam semesta. Oke. Itu. Jadi dengan demikian, yang namanya kebudayaan dan adat, disebut istilah adat sekarang ini, itu sebenarnya satu hal yang sama. Oke. Aku mau nanya, tadi kan kita bicara Allah tadi kan? Ya. Nah, kenapa ada istilah yang dinamakan adat bersendi syarak dan syarak bersendi kitabullah? Ya. Dan juga apakah adat ini sama dengan agama? Mungkin agama bisa dibilang copake gitu nggak sih? Itulah yang saya maksudkan tadi itu, bahwa orientalis itu datang, saya belajar ke Montreal, lebih banyak mempelajari tentang pemikiran orang orientalis. Jadi ketika kita memahami adat basandi syarak basandi kitabullah itu, saya mulai curiga. ini jangan-jangan yang membuatnya juga orientalis. Okay. Dan kita sudah meyakini bahwa ini adalah bai'ah, sumpah nenek moyang kita dulu. Okay. Mungkin benar ini sumpah nenek moyang kita, tapi setahu saya istilah adat itu muncul sejauh-jauhnya abad ke-16. Mulai muncul. Berarti munculnya adat basandi syarak kitabullah itu pun setelah orientalis datang. Jangan-jangan mereka yang mengkondisikan sampai kita berbai'ah adat basandi syarak basandi kitabullah. Kenapa saya katakan mereka ini adalah jebakan dari orientalis? Kenapa tuh? Karena sampai hari ini hampir semua tokoh adat, tokoh agama, tokoh ilmu sosial apa saja itu menganggap adat dan agama itu dua hal yang berbeda. Padahal adat dan agama itu satu hal yang sama. Makanya icopake tadi itu. Iya. Kan di dalam adat Minang Minangkabau disebutkan syarak mengato adat memakai. Itu orang salah dong. Memang benar. Itulah tadi itu awalnya tadi itu adalah kita tergiur oleh memahami cara berpikir barat yang kita anggap benar. Kita sudah inferior. Apapun yang diperkenalkan oleh barat, cara berpikir, cara bertindak, cara berbicara, itu seolah-olah lebih hebat daripada kita. Okay. Padahal itu yang terjadi membuat kita menjadi lebih terjajah. Artinya adat dan agama satu. Satu. Nah, coba kita pahami analoginya begini. Coba gimana tuh? Kalau seandainya adat basandi syarak basandi kitabullah itu yang kita anggap benar, maka adat dan syarak itu adalah dua hal yang berbeda. Adat basandi syarak, berarti ini adat, nah ini adat, nah ini syarak di atasnya. Jadi sandi dari adat itu adalah syarak. Ini adat, ini syarak. Ini sandinya. Ini sandinya. Oke, ini sandinya ini sandinya di bawah. Kalau begitu kita pahami, berarti adat dan syarak ini dua hal yang berbeda. Iya. Satunya sandi, satunya syarak. Iya, betul. Kalau itu kita pahami. Padahal nenek moyang kita sudah meyakini bahwa adat dan syarak itu bukan hal yang berbeda. Adat dan syarak itu adalah satu hal yang sama. Harusnya adat syarak kitabullah. Yang tidak ada sandinya. Tidak ada sandi. Jadi nenek moyang kita dulu mengatakan bagaimana dia menyebutkan ya? Syarak mengato, adat memakai. Itu kan satu paket. Apapun yang dikatakan syarak, apapun yang terjadi di dalam fenomena alam, itu yang kita pakai dalam kehidupan kita. Artinya syarak dan adat itu satu hal yang sama, bukan terpisah. Sekarang sebagian besar dari masyarakat kita tidak berapa yang memahami seperti ini, bahwa adat dan syarak itu seolah-olah hal yang berbeda. Ini syarak, ini adat. Ada menyebutkan itu kan ritual adat, bukan ritual agama. Nah, ini kan wala membenceng. Apapun yang namanya ritual yang kita sebutkan namanya ritual adat harus selaras dengan ritual agama. Di dalam agama kan kita atur untuk yang namanya hubungan dengan Allah, ibadah. Pada dasarnya kita dilarang melakukan apapun. Ibadah kan dilarang melakukan apapun, kecuali hanya yang diperintahkan saja. Sebaliknya, ketika kita berhubungan dengan manusia, bermuamalah, lakukan apa saja, kecuali yang dilarang. Oke. Gini Pak. Berpotong dulu ya. Ya. Karena penasaran. Oh bilang tadi agama dan adat itu sesuatu hal yang sama. Satu hal yang sama. Dan kita tahu agama di Indonesia ini banyak. Nah,
Nah, apakah ini implementasinya ke agama Islam sajakah yang dominasi di penduduk wilayah Indonesia ini kan Muslim gitu, dan Ya, sisanya kan non Muslim gitu. di Nah, sini yang itu gimana? Itu gimana? banyak di apa ya, di apa ya, dikritisi oleh teman-teman. Ketika mengatakan di Indonesia itu kan bukan hanya Islam. Betul, Nah, banyak agama-agama Islam yang lain gitu ya. kita menyebutkan agama yang lain tuh tentu kita bicara agama yang mana gitu. Katakanlah Kristen. Ya. Mari kita bicarakan tentang Kristen. Apakah memang Kristen itu berbeda dengan Islam, tapi yang originalnya? Oke. Ketika kita bicara dengan Hindu dan Buddha kan yang ada di Indonesia sekarang ini, itu kan kota orang dia berasal dari India. Hindu, Buddha, Jainism. Ada 3 agama, nah, Hinduism, Buddhism, dan Jainism. 3 itu menjadi sebuah aliran yang melahirkan agama di India. Itulah yang menjadi agama Hindu dan Buddha. Boleh ditanya orang Bali, kapan nama Hindu dan Buddha itu muncul di Bali, di Indonesia? Nah, mereka itu sampai sekarang mengakui bahwa agama mereka itu adalah agama Dharmaik namanya. Dharma. Iya. Dharma itu mungkin istilah mereka itu ketika itu kan tidak tahu istilahnya. Mereka hanya menyebutkan adalah Dharma. Itu agama. Dan itu bertauhid. Bertauhid, mengakui keesaan Allah. Nah, kalau kita ingin pergi ke Moratakus, bacalah cerita tentang kisah Moratakus itu. Kalau Santo Sabah menyebutkan bahwa Moratakus itu seperti Mekahnya kita sekarang. Di situ dulu orang melakukan ritual tawaf juga. Oke, tapi di Moratakus. Moratakus sekarang, Moratakus kita kenal ya kan, situs Moratakus sekarang ini. Diperkirakan disitulah apa namanya, kalau di Moratakus itu sebagai pusat peribadatannya, kemudian pusat kampusnya itu di Muara Jambi sekarang. Oke. Nah, jadi artinya apa? Kita sudah digiring oleh Barat untuk memikirkan bahwa kita ini inferior. Apa tuh inferior? Inferior itu kita di bawah dari mereka. Oh, oke. Nah, sementara mereka itu selalu merasakan diri mereka superior. Nah, coba bayangkan sejak kapan Barat itu menguasai dunia? Kan dari awal-awal abad ke-20 mereka mulai. Iya. Nah, sementara kita sudah menjadi apa namanya, penguasa kebudayaan dunia itu jauh sebelum itu. Bahkan sebelum Masehi pun kita sudah menguasai kebudayaan dunia. Nah, cuman diputus sehingga seolah-olah kita sekarang tidak kenal bagaimana kebudayaan leluhur kita jauh sebelum Barat itu muncul. Kalau ada adik-adik yang belajar tentang sejarah Eropa, mungkin mereka sudah tahu kapan Barat itu mulai pandai pakai celana. Nah, kenapa kita inferior dari mereka? Yeah. Nah, ini termasuk demokrasi. Ini menarik ya, kita nyimpang dikit. Demokrasi itu bukan ajaran kita kan, itu ajaran Barat. Dan kita bangga merasakan diri sebagai orang yang demokrasi. Padahal nenek moyang kita dulu sudah menciptakan jauh lebih hebat daripada itu. Hebatnya gimana? Demokrasi itu secara sederhana kita menyebutkan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Itu ya. Yeah. Nah, itu demokrasi. Artinya sebuah kebijakan pengelolaan negara harus untuk rakyat. Betul. Untuk rakyat kan? Yeah. Nah, nenek moyang kita itu sudah menciptakan 3 tingkatan. Tingkatan yang paling bawah itu namanya Taganoa. Inilah yang mengurus anak batinonya, yang mengurus rakyatnya. Semua anak jantan itu adalah Taganoa. Baru 1 menit dia lahir, dia langsung jadi Taganoa. Kalau dia laki-laki. Artinya apa? Mereka bertanggung jawab mengelola kaumnya, memimpin kaumnya. Di atas itu ada Tuarial. Inilah yang tokoh yang akan membina sebagai pakar ahlinya. Di situ didampingi oleh mentai. Mentai itu kan 3. Menteri namanya. Menteri bidang agama, Menteri bidang adat, dan Menteri bidang undang. Nah, nama Menteri Sara, Menteri adat, dan Menteri agama undang. Nah, di atas itu ada namanya Depatai. Depatai inilah. Mentai tadi? Di atas mentai ini. Ada Depatai. Depatai inilah orang yang memutuskan segala sesuatunya. Nah, coba kita analogikan negara kita. Di negara kita itu ada namanya DPR, kemudian ada namanya MPR. Betul. Nah, mestinya DPR ini kan memang selevel dengan pemerintah. Yeah. Yang melayani anak kemanakan di bawah. Melayani rakyat. Itu ada DPR dan pemerintah. Dalam undang-undang pun segitu sekarang ini. Di dalam pemerintahannya ada tokoh-tokoh pakar-pakar ahlinya. Yeah. Itu jadi menteri. Itulah menteri kan. Menteri itu bahasa kerincinya kan mentai.
Mentai itu menteri. Oke. Menteri itu asal katanya dari mentai. Minister dalam bahasa baratnya kan. Nah, itu mereka tiru dari kita. Mentai ini adalah pakar, ahli. Mereka lah. Nanti sampai di MPR, di partai yang memakai habis menggaputau, tidak ada lagi pertengkaran. Tidak ada lagi perdebatan. Tidak lagi ada konflik kepentingan di sini nih. Konflik kepentingan, konflik perdebatan itu hanya terjadi pada tingkat mentai dan nenek mama tadi, Rio tadi. Oke. Nah, Paham. semua yang mereka putuskan ini bersumpah dia ke atas, ke atas, dia pucak ke bawah, dia boleh di tengah, girik kumbang, adalah untuk anak betina nih, untuk rakyat ini. Kalau mereka memutuskan sesuatu yang merugikan atau tidak memihak kepada kepentingan anak betina, mereka akan dimakan sumpah. Parah lagi daripada sumpah presiden kan? Tapi dia pucak ke bawah, dia bawa di tengah, digirik kumbang. Itu kan betul-betul sumpah yang dikutuk oleh Al-Quran 30 juz, bayangkan itu. Nah, dengan demikian, kenapa kita tidak menggali cara berpikir leluhur kita ini? Kenapa kita tidak menggali kebudayaan leluhur kita yang sebenarnya sudah mapan dan memang pas untuk bangsa kita? Sekarang kita berdemokrasi. Nah, demokrasi itu ujung-ujungnya kan perpecahan. Karena dia memperbolehkan dalam satu keluarga itu berbeda pilihan. Si A misalnya bapaknya itu pilih si A. Kalau si ibunya boleh pilih si B. Si anaknya boleh pilih si C. Berarti menurut Bapak gimana tuh? Itu pecah. Harusnya gimana? Harusnya ketika sudah diputuskan oleh seorang depati, kan sudah nenek mama tadi mencencang mengkarne. Mencencang mengkarne itu artinya sudah dibahas, sudah diperdebatkan. Iya. Selesai sini ketika depati memutuskan, tidak ada lagi selain dari itu pilihannya. Karena pilihan itu sudah dipertimbangkan sangat matang di tingkat level kedua nih. Tuaria dan nenek mama di sini. Mentai dengan batigo tadi itu. Artinya dari semua perspektif sudah dipertimbangkan, inilah pilihan terbaik. Maka seluruh anak betina tidak boleh lagi di luar dari pilihan itu. Kalaulah bangsa Indonesia menerapkan sistem berdemokrasi seperti itu, kita tidak akan lemah, kita tidak akan pecah. Harusnya kuat ya. Harus pasti kuat. Mestinya kuat. Sekarang coba lihat sekarang ini aja lah ya. Dengan sistem demokrasi yang kita pakai hari ini, bangsa kita menjadi bangsa lemah kan? Karena kita bertengkar itu aja. Belum sampai 5 tahun ke depan kita sudah bertengkar lagi. Hari ini baru dilantik seorang presiden, besoknya kita sudah bertengkar lagi. Itu kenapa? Karena kita boleh berbeda pendapat. Coba kalau kita itu satu pendapat untuk membangun bangsa kita ini, keputusan sudah diambil, ya sudah pasti lebih kuat. Kayak contohnya Korea Utara. Ini kita ambil contoh Korea. Korea enggak mau di Korea Utara, ya. Kim Jong-un. Ya enggak mau dia berdemokrasi. Ternyata mereka siapa sanggup melawannya. Bukan artinya kita ingin juga seperti itu ya. Kita tentu akan lebih daripada itu yang kita inginkan. Nah, makanya saya bilang bahwa nenek moyang kita sudah menciptakan, sudah melahirkan produk budaya yang kita menganggap remeh. Nah, kita anggap itu kuno, tradisional. Ini kata tradisional dianggap masa lalu ya. Padahal tradisi cara berpikir nenek moyang kita itu sudah jauh visioner. Itu cerita kita. Kita sudah bicara tentang kebudayaan tadi. Oke, menarik teman-teman. Nah, kita bicara budaya nih karena Pori penasaran dan ingin belajar gitu. Ya, boleh. Bagaimana cara membuat kita itu anak-anak muda bisa melek terhadap kebudayaan. Apalagi di wilayah sini kita tahu banyak anak-anak muda yang belum mengerti budaya daerah Kerinci. Ada yang mengatakan Kerinci itu berasal dari nenek moyang A, nenek moyang B, nenek moyang C. Banyak referensi gitu kan. Nah, mau nanya hal yang simpel aja. Kita itu di wilayah Indonesia ini ya, karena dulu saya lama di luar, Pak. Bapak juga lama di Padang gitu, di Sumbar gitu kan. Ya, di Jogja saya juga lama. Di Jogja juga lama. Kita tahu di wilayah luaran sana, rata-rata mereka mengikuti garis keturunan ayah. Tapi kenapa di wilayah Minangkabau dan juga wilayah Kerinci itu matrilinealis ya? Matrilineal. Matrilineal. Iya. Saya lupa istilahnya. Matrilineal gitu. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Menurut tanggapan dari Bapak budayawan ini. Oke.
Ini perlu kita luruskan juga Iya, ya. Eh, Minangkabau, Kerinci, dan Kerinci Tinggi dan Kerinci Rendah itu tidak pernah menganut matrilineal seperti yang dipahami oleh Barat. Nah, kembali lagi cerita tadi itu, Orientalis menggunakan label matrilineal. Dan mereka definisikan sendiri bahwa matrilineal itu adalah sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan ibu. Iya, iya. Nah, padahal sebenarnya ibu itu tidak punya keturunan. Yang punya keturunan itu bapak loh. Hah? Yang kan bapak, garis nasab. Tapi kan yang ngandung. Yang ngandung ibu. Yang ngandung ibu. Yang Kan yang punya keturunan rahim. ibu. Ibu punyanya. Oke. Nah, menyadari lemahnya posisi perempuan di dalam hal kekerabatan, makanya nenek moyang kita, Minangkabau, Kerinci, Kerinci Tinggi, dan Kerinci Rendah, itu melahirkan sebuah sistem kekerabatan yang kita sebut dengan istilah banasab ka bapak, basuku ka mande. Maksudnya? Artinya kita mengakui dan menganut aliran dan keyakinan bahwa kita ini keturunannya dari bapak. Bapak yang punya keturunan kita itu. Itu makanya nasab. Oke. Nasab tidak boleh putus itu. Nasab ya. Nasab. Nasab kan tali keturunan tuh dari bapak. Nah, di Minangkabau disebut dengan istilah bako. Oke. Dari keturunan bapak itu disebut bako. Bako itu dari bahasa Arab yang maknanya kekal. Artinya apa? Hubungan kita dengan garis keturunan bapak itu tidak akan pernah putus dengan apapun. Diputuskan pun juga tidak akan bisa putus. Karena memang kita dari bapak. Bagaimana cara kita memutuskan? Kita sudah ditakdirkan Allah. Lahir dari keturunan bapak. Nah, ibu ini pada posisi yang lemah. Kalau seandainya kita tidak berkaum dan bersuku ke suku ibu, maka ibu ini posisinya sangat lemah. Kita ambil ilustrasi begini. Ini ada seorang bapak dan seorang ibu. Bapak ini punya anak dan ibu ini berdua ini punya anak bertiga. Nah, malahlah nasib mereka berdua, hubungan kekeluargaan mereka tidak langgeng. Cerai. Lalu anak ini kalau seandainya ikut garis keturunan bapak, mereka menganut itu, maka anak ini akan ikut bapak. Ya. Sukunya, kaumnya bapak. Ya. Dan ibu ini mau kemana? Terluntar-luntarlah ibu ini. Nah, logis sih ya. Masuk akal kan? Masuk akal. Kalau seandainya kita sekarang ini bercerailah bapak dengan ibu, ini pergilah bapak mau kemana terserah. Hubungan antara bapak dengan anak ini tidak bisa putus kok. Ketika anaknya mau nikah pasti cari bapaknya. Iya. Nah, Iya. Kalau seandainya ibu ini mereka ini tidak bergabung dengan ibunya mau bagaimana? Nah, makanya nenek moyang kita itu meyakini bahwa kita harus berkaum tadi berkumpul ya, berkerabat, berkaum, mengikuti kaum ibu, suku ibu. Jadi dari mana ibunya, ke situlah anaknya. Anaknya ikut ke ibu. Ya. Nah, kenapa bapak ini tidak diikat? Karena bapak ini kan bisa saja membuat kaum baru. Cerai di sini, betul. bapak ini kan boleh bebas 3. Mau 4 boleh juga. Iya. Kan? Di sini bikin kaum satu. Rata-rata orang lama tuh biasanya Iya. nikah banyak gitu kan. Nah, coba bayangkan kalau kaum dari bapak, kaum mana yang mau dituruti deh? Bapak ini punya 4 kaum. Kaum A, kaum B, kaum C, kaum D. Oke. Ini keturunannya lahir dari bapak ini semuanya. Satu orang bapak. Lalu anak ini ikut kaum yang mana? Kaum A, kaum B, kaum C. Atau kaum D. Nah, makanya kita itu cukup berkaum pada ibu. Sebab karena keturunan tidak akan putus. Nah, bapak tidak akan putus. Tetap nasabnya tetap dari bapak. Artinya salah nggak sih apa yang dianut oleh Kerinci dan Minang dibandingkan dengan daerah-daerah lain? Kita tahu Batak, Medan gitu kan, Batak itu kan garis keturunannya bapak gitu kan. Semua marga itu dititipkan ke si anaknya tadi kan. Ya, jadi barangkali kita tidak mungkin mengatakan itu salah. Mereka juga punya pertimbangan ya. Mereka mengikuti garis keturunan bapak. Memang ya, kita juga mengikuti garis keturunan bapak juga. Cuman bedanya kita berkaum dengan ke ibu. Mereka berkaum tetap ke bapak. Okay. Mereka berkaum tetap ke bapak. Artinya harus diluruskan ya. Ya. Persepsi yang awalnya orang-orang beranggapan
Ya kita mengikuti garis keturunan ibu. Mengikuti Enggak. garis keturunan ibu. Ya bukan. Berarti kita berkaum dengan ibu. Ya. Tapi tetap nasabnya Nasab ke bapak. nasabnya ke bapak. Ke bapak. Jadi garis keturunan tetap ke bapak. Oke, bako tadi yang disebut. Bako dalam bahasa Minang. Dalam bahasa Kerinci. Bahasa Kerinci apa? Dalam tradisi Kerinci, kebudayaan Kerinci pun itu kan jelas. Kita dari keturunan bapak ini disebut dengan Tagani Tua. Tua itu asal katanya dari tua. Tua itu asal kata dari tuan. Tuan itu artinya adalah yang dimuliakan. Oke, ini menarik nih. Jadi ketika kita masuk ke dalam kaum bapak kita, kaum bapak kan, kita masuk ke dalam kaum bapak, kita akan dianggap sebagai tagani yang dihormati, yang dimuliakan. Kita duduk pada posisi yang terhormat. Cuma syaratnya satu aja, tidak boleh kita ikut memutuskan kalau tidak diminta. Diatur demikian. Kenapa? Kaum ini yang punyanya adalah ibu mereka. Kita kan dari bapak. Bapak cukup sebagai orang yang dihormati saja. Namun ketika mereka mengatakan, tolong kami berikan saran, berikan kami pendapat, berikan arahan, Tagani Tua akan memberikan arahan. Itu kalau diminta. Kan diatur tatanan seperti itu. Nah, artinya apa? Kita dengan garis keturunan kita tidak boleh putus dan tidak boleh bisa putus. Itulah yang di dalam hadis Qudsi disebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa tuh? Jadi dalam hadis Qudsi itu kan dijelaskan bahwa Ana Rahman, Halaktun Rahim. Jadi aku ini adalah Allah, aku ini adalah Rahman, dan aku menciptakan Rahim. Rahim itu ibu. Lalu di kalimat berikutnya itu dinyatakan bahwa siapapun yang memutuskan dua tali itu, maka aku putuskan rahmatku padanya. Dan siapa yang menjalinkan itu, maka aku sambungkan rahmatku untuk mereka. Itu artinya apa? Dua tali ini tidak boleh diputus. Haram besar nih. Dosa besar memutuskan dua tali ini. Tali bapak adalah tali nasab, tali ibu adalah tali kaum. Nah, ini yang kita sebutkan dengan tali adat. Tali kaum. Itu ke situ. Dan barangkali saya tidak berspekulasi, tapi setelah berdiskusi dengan beberapa tokoh Minangkabau yang ada di Kerinci, di Sungai Penuh terutama, itulah dasarnya mereka menyebutkan dua masjid yang ada di kota Sungai Penuh itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ada Masjid Baitur Rahman, ada Masjid Baitur Rahim. Itu simbol dari nenek moyang kita bahwa Minangkabau dan Kerinci itu menganut hal yang sama. Kita Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu jangan putuskan. Itu simbol yang mereka tinggalkan. Dua masjid besar di kota Sungai Penuh, satunya bernama Baitur Rahman, satunya bernama Baitur Rahim. Itu adalah pesan bahwa dua tali itu tidak boleh diputuskan. Nah, bagaimana Minangkabau dengan Kerinci? Minangkabau dengan Sungai Penuh? Apakah punya tali yang dua itu? Pasti. Sudah pasti, tidak bisa dihindari. Pasti nenek moyang dulu kita itu sudah mempunyai hubungan yang dari dua hal, baik tali adat maupun tali rahim, tali nasab. Kalau dalam konsep Kerajaan Pagaruyung itu kan ada 4 itu. Sapiah Balahan, Kuduang Karatan, Kapak Radai, dan Timbang Pacahan. Yang Sapiah Balahan ini artinya dari keturunannya ibu. Nah, Kuduang Karatan ini kan dari keturunannya bapak. Jadi Sapiah Balahan, Kuduang Karatan, kita pasti ada itu. Talian yang 4 ini pasti ada. Pasti ada dengan Minangkabau. Nah, dengan demikian kita perhatikan sekarang bagaimanapun kita menyebutkan bahwa Kerinci itu tersendiri, jelas kelihatan kok, faktual, nampak Minangkabau dan Kerinci itu satu aja kelihatannya. Sama dengan Kerinci rendah, Kerinci tinggi, Kerinci rendah dan Kerinci tinggi ini kan mulai dari Merangin ke sana, sampai ke Tebo sana itu kan Kerinci rendah. Mereka kan juga Kerinci rendah. Mereka juga 3 depatinya, Depati Setio Nyato, Depati Setio Batin, dan Depati Setio Rajo. Depati juga sama dengan kita di Sungai Kerinci ini. Nah, kajian tentang ini sebenarnya mesti dibuka kembali untuk membangun sistem sistem sosial masyarakat kitanya yang lebih mapan. Coba bayangkan ya, kalau seandainya orang Tebo sana itu tahu dia saudaranya, dosananya ada di Kerinci, ada di Pondok Tinggi, bukan main dekatnya. Begitu juga ke Minangkabau. Saya ketika di Sumatera Barat, hampir semua nagari itu saya masuki. Rasanya hampir tidak ada lagi yang tidak saya masuki nagari-nagari itu. Ketika saya memperkenalkan sebagai anak jantan orang Kerinci, mereka langsung merasakan, wah ini saudara.
ini saudara, ini orang dekat. Nah, begitu sistem sosial kita yang berbasis kebudayaan leluhur kita itu mesti dibangun kembali. Ya, ya. Dan itu PR besar juga ke depan ya Pak. Ya. Karena kita tahu banyak anak-anak muda. Karena saya di sini sebagai pemuda pelopor di wilayah Kota Sungai Penuh saat ini ditunjuk oleh pejabat dan perlombaan ya di Kota Sungai Penuh ya. Saya juara 1 pemuda pelopor. Jadi saya memelopori gebrakan baru media kreatif yang saya bangun saat ini, sehingga bisa mengundang pakar-pakar termasuk dengan Bapak. Iya, terima kasih. Saya punya mimpi, gimana anak-anak yang di usia muda, yang kecil ya, anak SD, SMP, SMA, atau melek terhadap budaya yang selama ini tinggal. Dan kebanyakan ketika kita bertanya ke orang yang paham, mereka tidak bisa menjelaskan karena belum ada mungkin mata pelajaran atau mata kuliah yang relate ke arah sana. Dulu sempat ada, tapi saya nggak tahu sekarang sudah ada, udah dijalankan atau vakum gitu. Nah, saya pengen menurut tanggapan Bapak nih, mumpung Bapak pensiun dan sekarang udah ada di sini gitu kan. Nah, apa nih yang bisa kita kembangkan, Pak? Budaya. Yang jelas undang-undang sistem pendidikan nasional sudah memberikan ruang untuk itu. Yang namanya adalah kurikulum pendidikan lokal ya, muatan lokal, pendidikan muatan lokal itu jumlah saya tidak ingat berapa persentasenya, itu lebih dari 20%. Jadi sistem pendidikan kita sudah memerintahkan, undang-undang sudah memerintahkan kita untuk memasukkan ke dalam sistem pendidikan kita itu 20% lebih adalah muatan lokal. Nah, muatan lokal itu adalah kebudayaan tadi itu. Ada 3 hal sebenarnya. Pertama bahasa, kedua kebudayaan, nah yang ketiga itu adalah kesenian, walaupun kesenian itu juga kebudayaan ya. 3 itu harus masuk ke dalam muatan lokal. Sekarang muatan lokal itu barangkali tidak jalan, kalaupun jalan tidak seperti yang diinginkan, karena memang tidak dibahas, tidak dikaji dan tidak dikembangkan sebagaimana seharusnya. Harusnya gimana? Seharusnya kita yang pertama yang kita identifikasi itu adalah kebudayaan kita itu apa sih? Sudah ada identifikasinya belum? Yang kedua, sudah ada pengkajiannya belum? Yang ketiga, sudah ada enggak istilahnya itu sosialisasinya? Apa istilahnya itu? Publikasinya kepada masyarakat. Nah, ini kan tidak ada. Yang ada itu kecaman podcast, ada sekarang itu ada media sosial itu aja. Tapi publikasi khusus tentang pendidikan lokal, pendidikan muatan lokal ini hampir tidak ada. Nah, yang keempat itu adalah kebijakan nasional itu promosi. Jadi itu sudah diatur oleh undang-undang pemajuan kebudayaan. Nah, kalau seandainya kita ikut 2 undang-undang itu saja, undang-undang pendidikan nasional dan undang-undang pemajuan kebudayaan, maka apa yang Polri tanyakan tadi itu jalan tuh. Sekarang kan undang-undang sudah ada, tapi perda sudah ada atau belum? Nah, kalau Sumatera Barat sudah mulai mengarang perda kan, Kabupaten Damasraya sudah ada perdanya dan saya ikut menyelesaikannya. Nah, itu dia, Pak. Kenapa? Mungkin bisa dikategorikan gini ya. Di Sumbar itu maju selangkah dibandingkan dengan kita, bahkan berlangkah-langkah gitu ya. Berlangkah-langkah. Contohnya simpel aja, orang-orang tahu, saya lama di luar, orang tahu Minang, orang tahu Sumbar, Padang gitu kan. Makan di mana? Makan nasi Padang. Nah, orang nggak tahu nih di sini nih beras payo di Kerinci, padahal terkenal loh. Orang tahu Bare Solo gitu kan, tapi di sini ada beras payo. Nah, itu hal simpel aja. Terus juga dari alunan musik. Kita nggak ada ciri khas, tapi di Sumbar itu sudah ada. Ada polanya, polanya. Nah, yang saya sering gaungkan, kita tuh di Kerinci punya yang namanya aksara tertua di dunia mungkin ya, tertua di dunia, Pak. Dan kita kaji lagi ya. Aksara Incung ya. Nah, kenapa enggak ini yang kita gaungkan keluar sehingga kita bisa bersaing dan bisa promosi ini. Ini aksara Incung loh. Kita mempunyai aksara sama seperti aksara Jawa, aksara Sunda, aksara Thailand.
Iya kan? Cina juga aksara, Korea gitu kan. Nah, kita punya nih di Sumatera cuma satu-satunya. Nah, kenapa nggak ini yang kita gaungkan? Karena kurikulum tadi yang tidak apa ya, mengarah ke praktek secara langsung ya. gitu. Nah, tanggapan Bapak gimana? Iya, iya. Jadi yang pertama soal kita kok tidak populer di luar. Iya. Nah, kalau Minangkabau itu orang udah kenal kulinernya, keseniannya. Kasarnya Kemudian, kita tuh nggak terkenal amat gitu. ya orang kenal dengan Kerinci, orang tahu dengan Kerinci. Naki gunung, gitu doang. Naki gunung. Pariwisatanya mungkin ya, tapi hal detailnya masih belum. Nah, itu terjadi karena kita orang Kerinci ini lebih apa ya, lebih tertutup. Nah, ini lebih baik kita bicarakan seperti itu ya. Lebih tertutup dengan diri kita. Oke. Nah, jadi kita merasakan kita tuh hebat gitu. Kita merasakan diri kita itu superior gitu. Kita merasakan diri kita itu orang Kerinci. Wow, itu. Tapi ketika kita itu harus bergerak lebih maju, kita tidak akomodatif terhadap betul perkembangan yang ada di luar. Kalau itu sepakat, Pak. Nah, ini yang mesti kita buka. Ambillah contoh, kita ambil sajalah soal kesenian ya. Kita menutup diri bagaimana kita menemukan tentang pola-pola musik Kerinci misalnya. Yeah. Kita lebih cenderung menggunakan dan memahami dan lebih cenderung mempopulerkan musik yang sebenarnya itu adalah musik orang India. Dangdut misalnya. Nah, lagu-lagu Kerinci sudah mulai lagi lagu dangdut. Saya protes dulu, ini lagu Kerinci. Wah, ini enggak lagu Kerinci nih. Ini lagu dangdut berbahasa Kerinci. Oke. Ada juga, ini lagu Kerinci. Enggak, ini lagu pop berbahasa Kerinci. Tapi itu menurut saya nggak masalah apa, karena memang itu berdasarkan selera lagi ya. Ya, kembali lagi selera. Kalau misalkan kita merunut ke arah kebudayaan untuk pelestarian, ini nggak bisa. Ya, artinya apa? Kita gagal mengidentifikasi. Nah, ini satu nih, langkah pertama. Iya, kita gagal mengidentifikasi kebudayaan kita. Sebenarnya kita Kerinci kan punya musik itu sendiri. Oh ya? Punya. Kita punya bunyi-bunyi yang khas Kerinci. Tapi kok saya nggak tahu? Nah itu kan ada mengidentifikasinya. Coba kemarin, saya sudah upload di podcast saya kemarin tuh, Tale. Ternyata Tale itu ada 4. Ini di Pondok Tinggi aja baru nih, ada 4. Mungkin daerah lain juga ada yang lain dari itu. Ada Tale Dahya namanya. Ini dilantunkan di perkebunan, di perladangan. Tapi isinya ternyata saya dengar-dengar, saya perhatikan, ini isinya lebih banyak kayak puja-pujaan terhadap kekuasaan Tuhan. Oke. Ini kan tidak ada identifikasi nih. Nada dan bunyi yang dihasilkan itu khas. Berbeda dengan tale kumau misalnya. Tole di sawah. Syairnya pun berbeda. Kita tidak tahu lagi kenapa kok ini hilang gitu. Begitu pula dengan tale mala. Tale mala ini khas pula. Syairnya lebih banyak ke soal kasih sayang, percintaan, remaja. Itu banyak tale mala nih. Kemudian tale nak joy. Ada 4 jenis tale ternyata. Nah, sekarang apakah kita sudah mengidentifikasi itu untuk setiap wilayah yang ada di Kerinci ini? Ini pekerjaan berat kita. Pertama, identifikasi dulu mana yang kita punya, kebudayaan kita. Kemudian baru melangkah ke berikutnya, kita lakukan pengkajian. Melakukan pengkajian ini tidak bisa pemerintah. Karena pemerintah tidak punya lembaga pengkajian yang lebih handal daripada lembaga pengkajian yang ada di perguruan tinggi. Makanya perguruan tinggi itu harus masuk ke dalam salah satu dari 4 pilar pemajuan kebudayaan. Perguruan tinggi. Melakukan pengkajian mesti perguruan tinggi. Nah, kemudian nanti baru soal promosi, ini bisa dikeroyok oleh lembaga swasta. Yeah. Bisa CSR dari perusahaan, bisa media mainstream, bisa teman-teman dari podcast, bisa teman-teman yang aktivis di media sosial. Ini aja kita keroyokan nih. Keroyokan, harus keroyokan. Nggak bisa misalnya TV One merasakan dia nggak bertanggung jawab, nggak bisa. Yeah. Trans 7 nggak bisa mereka bertanggung jawab. Makanya kemarin ini kan teman-teman Trans 7 ini mulai tertarik untuk ikut. Yuk udah kita kerjakan ini. Ini tugas kita bersama kok. Nah, kenapa kok adik-adik kita ya yang pada notabene-nya adalah orang yang punya kebudayaan itu kok tidak tertarik? Orang lain mulai tertarik. Nah, baru yang terakhir tadi soal promosi ya. Promosi kita keroyoki bersama.
Nah, tadi yang terkait dengan persoalan aksara. Sampai sekarang kita belum tahu persis apakah aksara Incung ini adalah memang aksara tertua di dunia ya. Ya, tapi kan jadi kebanggaan gitu, Pak. Walaupun Ya. kalau tidak tertua pun nggak masalah. Iya, nggak masalah. Ini jadi kebanggaan. Kebanggaan. Iya. Ya, ini yang harus kita gaungkan, ya nggak sih? Ya, jadi untuk mengukur tingginya sebuah peradaban sebuah masyarakat itu dari aksara. Jadi masyarakat yang punya aksara itu sudah jelas punya peradaban yang lebih tinggi daripada yang tidak punya aksara. Nah, ini mulai orang ragu, apa iya apa enggak? Iya, betul. Nah, saya bertanya-tanya nih, Pak. Coba Bapak jelasin ke teman-teman gitu. Iya. Kita itu punya aksara karena kita itu punya pemikiran. Pemikiran tadi kembali jadi cara berpikir ya, kebudayaan. Tidak mungkin aksara itu muncul dengan nol. Pasti ada satu yang kita pikirkan. Nah, ketika kita melahirkan sebuah aksara, itu tidak sebentar. Katakanlah huruf yang mewakili bunyi yang itu menggambarkannya itu lama tuh. Okay. Begini. Akhirnya muncul simbol bunyi untuk bunyi yang saja. Apalagi bunyi gh misalnya. Bahasa Kerinci kan pada bunyi gh. Baga misalnya, kan gh gitu. Bagaimana melambangkan bunyi gh itu? Kan tidak mungkin bisa dibuat begitu saja, seenaknya saja. Pasti ada proses intelektual yang sangat tinggi. Maka lahirlah aksara. Nah, lalu ada yang protes. Minangkabau punya aksara atau tidak? Orang banyak bilang bahwa Minangkabau tidak punya aksara. Ternyata setelah saya lama 40 tahun lebih di Sumatera Barat, Minangkabau, saya pelajari mereka lebih tinggi strategi beraksaranya. Nah, mereka berliterasi tidak lagi menggunakan simbol-simbol bunyi. Tapi simbol-simbol pesan itu mengalir dalam semua aspek kehidupan. Ada misalnya di seni rupa. Di Minangkabau itu ditemukan ratusan pola seni ukiran ini. Kan seni rupa itu. Setiap model itu punya pesan. Nah, misalnya salah satu dari pesan itu Itiak Pulang Patang. Itu kan sebuah model tuh, sebuah pola dari ukiran Minangkabau, lukisan Minangkabau itu kan. Di situ mereka menitipkan pesan. Sementara kita menggunakan aksara ini keterbatasan. Keterbatasan kita itu apa? Jumlah simbol bunyi yang kita hasilkan itu kan hanya beberapa. Tambah lagi media yang kita gunakan itu kan terbatas juga. Katakanlah yang kita gunakan itu kan tanduk. Terbatas ukuran tanduk itu bisa untuk menitipkan pesan di situ. Ketimbang kita menitipkan pesan seperti yang ada di Masjid Agung. Masjid Agung Pondok Tinggi ya. Itu semua sisi Masjid Agung itu adalah aksara sebenarnya. Tapi mereka tidak menuliskannya dalam bentuk huruf. Nah, jadi mereka menitipkan pesan-pesan literasi itu di dalam bentuk-bentuk. Bentuk ukirannya, bentuk konstruksinya. Jadi penuangannya dalam hal yang berbeda. Kalau dulu kalau yang di aksara ini kan kita tahu bahwasanya untuk berkomunikasi itu pakai bunyi kan, ya bunyi gitu kan. Tapi kalau mereka dalam semua aspek kehidupan dan lebih canggih lagi gitu ya. Iya. Itu makanya ketika ada suatu event budaya di Sumatera Barat itu festival literasi Minangkabau ya, apa namanya itu? Minangkabau Literasi Festival. Nah, itu ya saya ikut menggagasnya. Tujuan kita apa? Ingin memperkenalkan ke dunia bahwa tingkat literasi kita jauh lebih tinggi daripada mereka. Mereka baru mampu menggunakan aksara untuk menyimpan pesan dan mengkomunikasikan pesan dan mendiseminasikan pesan. Kita sudah menggunakan semua aspek, semua bentuk. Nah, sebagai salah satu bentuk yang paling populer juga adalah seni gerak umpamanya. Gerak itu ada yang berupa tarian, ada yang berupa pencak silat, itu kan gerak semuanya itu. Semua gerak itu memuat pesan. Kalau kita tulis satu gerak saja, mungkin satu buku pesannya. Itu tidak kita lakukan, tidak kita gali. Berarti kita simpulkan ya. Aksara sebenarnya yang di Minang tuh ada aksara, tapi dalam aspek-aspek ya mereka tidak
menggunakan aksara itu untuk melambangkan bunyi. Nah, sementara kelompok masyarakat lain termasuk Barat itu menggunakan aksara itu untuk melambangkan bunyi. Nah, yang membedakan kita, ini jauh kajiannya, membedakan kita dari makhluk selain dari manusia. Manusia ini dibedakan yang lain adalah kemampuan untuk mengeluarkan bunyi. Ini namanya orang tahu kan? Makanya di dalam surat Al-Baqarah 30 itu kan ada 31 ya, menyebutkan bahwa wa 'allama adamal asma akullaha. Manusia itu diberikan kemampuan untuk menguasai asma, nama. Nama itu pada hakikatnya adalah bunyi. Bunyi kan? Misalnya ini apa namanya? Kopi. Coba kopi itu apa? Bunyi kan? Manusialah yang mampu membuat nama apa saja, menguasai nama apa saja. Coba kita tanyakan kepada makhluk lain seperti hewan lah. Tahu tanya, ini apa namanya? Nggak bisa mereka tahu namanya. Yang bisa membuat nama itu adalah manusia. Karena manusia itu mempunyai kemampuan untuk memproduksi bunyi. Coba Bapak tanya ke monyet misalkan. Nggak tahu dia. Karena dia hanya bisa membunyikan satu bunyi. Jadi hewan itu sebagian besar bunyi yang dihasilkan adalah bunyi konsonan, vowel terpisah. Manusia diberikan kemampuan untuk mampu menggabung-gabungkan bunyi vowel, vokal itu menjadi rangkaian bunyi. Misalnya bunyi digabungkan dengan bunyi a, kita bisa menyebutkan bunyi ma. Hewan bisa juga membunyikan a, tapi gabung nggak bisa. Manusia bisa cerdas karena bisa menggabungkan bunyi itu, konsonan, vowel, melahirkan diftong dan melahirkan triftong. Bahasa Kerinci malah fortong. 4 bunyi sekaligus. itu menandai bahwa peradaban Kerinci itu sangat tinggi. Bunyi saja untuk menamai sesuatu itu bisa triftong minimalnya. Sebutkanlah bunyi geo misalnya. Geo itu adalah sebuah benda. Coba tuliskan bunyi geo itu. Geo, wow, itu payah nulisnya. Tapi bunyi itu disimbolkan oleh bahasa Kerinci. Nah, ini pertanda bahwa kita sudah punya peradaban yang sangat tinggi. Sebelum kita tutup ya Pak. Tergantung lagi bagaimana cara kita mengelolanya. Itu yang jadi persoalan. Bagaimana kita mengelolanya. Nah, ini masalahnya. Sekarang kan nya itu kita sudah punya. Cuma bagaimana mengelolanya. Kita sudah punya. Bagaimana cara mengelolanya itu ya nggak bisa sembarang orang tentunya. Wah, ini barangkali pesan kritis kepada adik-adik masyarakat bahwa untuk mengelola itu butuh keprofesionalan. Jadi ambillah kita bercontoh saja sederhana untuk urusan kebudayaan. Nggak bisa orang yang duduk di urusan kebudayaan itu orang yang sembarangan orang. Memang orang yang punya basic, passion itu artinya kesukaan ya, passion, kemudian memang punya minat dia di situ. Dan semoga nanti ke depan siapapun pemimpinnya ya ke depan kita harapkan ini terrealisasikan terlepas dari politik. Bukan, kita terlepas politik siapapun ya. Siapapun. Kepentingan untuk Anok Betinau. Anok Betinau ini adalah rakyat. Nah, jadi untuk kepentingan rakyat kita lepaskan kepentingan kita terhadap siapapun menjadi calon atau menjadi wali kota nanti, pemimpin daerah kita itu yang kita inginkan adalah profesionalitas. Betul. Profesionalitas dari orang yang mengelolanya. Oke, terakhir Pak, kita tutup nih. Pertanyaan terakhir. Ada nggak sih pesan yang ingin Bapak sampaikan ke anak-anak muda agar melek terhadap kebudayaan kita? Oh ya, ini pesan yang selalu saya sampaikan. Pertama, munculkanlah percaya diri bahwa kita itu superior. Jangan merasa inferior juga lagi. Jadi kebudayaan kita itu sudah jauh lebih hebat daripada orang lain. Itu satu. Yang kedua, jangan menutup diri untuk mengembangkan kebudayaan kita dari intervensi kebudayaan lain. Karena bagaimanapun namanya kebudayaan di dunia ini tidak pernah berdiri sendiri. Tidak pernah budaya itu lahir muncul lalu dia bertahan seperti itu juga. Tapi dua itu penting sekali kita sampaikan. Sehingga saya termasuk orang yang selalu menyampaikan kita tidak pada posisi melestarikan kebudayaan.
tapi memajukan kebudayaan. Makanya undang-undang kita namanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Undang-Undang Dasar 45 pesannya apa? Negara memajukan kebudayaan, bukan melestarikan. Kalau melestarikan nanti seperti itu aja terus, tapi memajukan. Nah kan itu tadi soal aksara, ini kan kebudayaan kita. Bagaimana kita memajukan aksara kita ini? Bisa enggak aksara kita ini kita kembangkan menjadi sebuah simbol yang bisa terbaca oleh teknologi informasi. Seperti aksara Arab, aksara India, aksara Jepang kan sudah bisa terbaca oleh teknologi informasi. Kemudian bagaimana kita mengembangkan simbol-simbol yang ada itu sehingga aksara kita itu bisa memenuhi mewakili semua bunyi yang ada. Selama ini kan berhenti di situ. Iya, betul. Nah, padahal kita harus mengembangkan basisnya aksara kita ini, kita kembangkan menjadi aksara yang lebih populer misalnya. Oke, berarti kesimpulannya kita harus superior. Kita superior. Kita jangan merasa inferior gitu. Oke, menarik teman-teman. Mungkin itu dulu. Iya. Pak Januari Sidi, Pak Didi. Pak Didi ya. Pak Didi. Pak, sebenarnya saya ingin belajar lebih dalam lagi tentang kebudayaan kita. Kapan perlu kita bikin sesi yang boleh gitu kan. Pakai serinya ya. Ini pembahasan secara umumnya karena ya. Posisinya saya ingin belajar juga, teman-teman Biar Paham Podcast di sini yang nonton di channel saya ingin belajar juga. Nah, next time kita lanjut lagi ya, Pak. Boleh. Makasih, ya, Pak. terima kasih. Ini baru pembukaan aja baru. Opening ya. Opening aja dulu. Hai, dadah.